Anda kembali bersama kami di obrolan malam. Jadi Bang Andre, hal berikutnya yang mau Anda klarifikasi Ya, dari pernyataan Mas Adi apa? ya tadi saya sudah jelaskan bahwa Nah, Pak Prabowo bukanlah politisi yang pura-pura negarawan, tapi memang beliau seorang negarawan patriot yang selalu mengedepankan kebersamaan kita sebagai keluarga besar Indonesia. ya, Makanya inti pertemuan Pak Prabowo dan Pak Surya Paloh itu bahwa dua belah pihak sepakat pemilu 2024 ini harus kita hadapi dengan suasana riang dan ah, gembira, suasana kebersamaan, pilihan kita boleh berbeda, tapi kita satu bangsa yang boleh berbeda pilihan, tapi jangan sampai kebersamaan kita sebagai bangsa terganggu oke, atau rusak ya, suasana kebersamaan kita. Dan itu sudah ditunjukkan oleh Pak Prabowo bersama Pak Jokowi dengan melakukan rekonsiliasi nasional yang menciptakan persatuan Indonesia. Yang ya, alhamdulillah persatuan hmm, Indonesia ini kita nikmati pembangunan yang lancar, wabah pandemi bisa kita hadapi dengan ya, baik, dan krisis ekonomi yang melanda dunia bisa kita hadapi dengan baik, baik. Inilah modal bangsa kita, persatuan, hmm, kebersamaan kita sebagai anak bangsa. Itulah inti yang ya, disampaikan oleh Pak Prabowo. Jadi baik. sekali lagi, Prabowo Subianto, negarawan sejati, bukan politisi yang pura-pura negarawan. Waduh, Mungkin yang lain ada. waduh, Nah, nih, itu Adi ya, Praitno. Mas Adi, ini kalau dengar narasinya Bang Andre ini udah narasi-narasi kampanye ya. Tapi pertanyaannya adalah kampanyenya dengan calon wakil presiden yang mana? Kalau memang apa namanya presidennya sudah harus Ya, mutlak adalah presiden calon presiden adalah ya, Pak jadi Prabowo. begini, Sebentar, kita Christian. gantian dulu lah Christian. Mas Adi. Oke. Ya, Oh, Nah, gantian. nah, Oke. nah. kalau melihat statement pertama Bang Andre Rosiade, rasa-rasanya Bang Andre ini sangat naksir Erick Thohir ya. Oh, Makanya bagi saya sangat cocok ini kalau kemudian Prabowo Subianto diduetkan dengan Erick Thohir. Jadi Bang Andre bahagia gitu ya. Sehingga mereka bisa berkampanye secara bersama-sama. Satu, mereka saat ini adalah orang yang sama-sama di kubu pemerintah Jokowi. hmm, Yang paling penting adalah Erick Thohir ini adalah orang yang cukup dekat dengan Bang Andre Rosiade. Sepertinya ini yang betul-betul ditunggu oleh Bang Andre nantinya di 2024. hmm, hmm, Tapi kalau kita melihat simulasi survei, Prabowo sama Erick Thohir ini relatif agak kurang nendang secara elektabilitas. hmm, Karena memang Erick Thohir dalam tanda kutip dilihat sampai saat ini belum terkonfirmasi hilal elektabilitasnya, Christian. hmm, Tidak muncul secara signifikan. hmm, Kalau Bang Andre punya ambisi untuk menduetkan Prabowo Subianto dengan Erick, memang ya, kerja kerasnya itu harus lebih ekstra. oke, Karena salah satu kelemahan Prabowo selama ini misalnya kalau secara teritori di Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, kemudian Banten, saya kira memang harus ada sosok yang bisa mengcover itu semua. Erick Thohir saya kira bukan jawabannya. ah, Yang kedua, Prabowo kan selama ini misalnya lemah di kalangan basis Nahdlin. Jawabannya bukan Erick Thohir, tentu ada yang lain. Maka tidak mengherankan kalau jauh-jauh hari beberapa waktu yang lalu Prabowo Subianto sempat bertemu dengan Bu Hovifah. Itu dengan catatan Prabowo Subianto elektabilitasnya saat ini yang belum sampai angka psikologis bisa hmm, ditambal dengan kehadiran Hovifah yang memang dalam berbagai hal bisa ya, meningkatkan elektabilitas ya, Prabowo, Jatim terutama, kemudian di kalangan basis-basis Nahdlin, yang ketiga di kalangan pemilih perempuan. hmm, Jadi bagi oke, saya, kalau Bang Andre terus-menerus memberikan pujian kepada Erick Thohir, publik akan menangkap ini satu spirit oh. bahwa Prabowo akan dipasang-pasangkan dengan Erick Ya, Thohir. ini jadi Bang Andre Ini calon perlu wakil saya klarifikasi. presidennya, ya Bang Andre calon Saya wakil perlu presidennya Pak klarifikasi. Prabowo ini siapa? Erick Thohir, Jadi begini, enggak. apa Jadi begini, Kofifa Indar Christian. Parawansa, Christian. ya kenapa? Christian, jadi Ya, yang saya sampaikan tadi, saya menyambut pernyataan hmm, pemerintah yang melalui Menteri BUMN. Kebetulan mitra kami di Komisi 6. Saya ya, mengusulkan kepada hmm, pemerintah hmm, dan Pertamina untuk pindah depo pelumpang ke Pelindo. Alhamdulillah usulan saya diterima dan dieksekusi. Itu maksudnya ya, bukan mengkampanyekan salah satu calon wakil presiden. oke, Satu. Yang kedua, mengenai presiden dan calon wakil presiden, sesuai kesepakatan dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, itu akan diputuskan secara bersama-sama oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. ah, Lalu yang kedua, sesuai dengan pernyataan Sekjen Partai Gerindra, Pak Ahmad Muzani, bahwa kandidat terkuat calon wakil presiden Pak Prabowo, salah satunya adalah Pak Gus Muhaimin. Jadi saya hmm, ingin mengklarifikasi dulu pernyataan Adi. hmm. Jadi seperti itu, supaya clear dulu. Berarti sudah tutup buku dong Nah, dengan Pak Anies Baswedan dalam hal ini adalah calon presiden dari Koalisi Perubahan, sudah tutup buku gitu. jadi begini, Sudah yang tutup buku, pasti tutup pintu, tutup pintu. saat Hmm, ini
Ya, jadi gini, Christian. Saat ini Partai Gerindra dan PKB dalam lingkup Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya terus berkomunikasi dengan berbagai partai politik yang lain. Ya. Pendaftaran kan masih bulan Oktober ya. Jadi saya rasa kita terus berkomunikasi untuk menambah kekuatan sehingga akan tercipta koalisi yang kuat dan bisa memenangkan Pak Prabowo nanti di kontestasi Pilpres 2024. Itu intinya. Lalu kan juga disampaikan Pak Prabowo dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya sudah solid. Lalu kan disampaikan juga Pak Surya Paloh mengusung Mas Anies. Ini kan tidak perlu dipaksakan ya. Ya, kita hormati saja pilihan masing-masing. Yang pasti kita suatu keluarga besar Indonesia. Jangan sampai kontestasi berujung fitnah. Mari kita adu gagasan. Ini belum dijawab, belum dijawab. Sudah tutup pintu buat Pak Anies Baswedan menjadi capres atau cawapres dari Partai Gerindra. Jadi Christian, calon presiden Partai Gerindra satu tunggal, namanya Pak Prabowo Subianto. Tidak ada nama presiden kalau gitu. Jadi jangan pernah sebut-sebut nama siapapun sebagai calon presiden kami. Calon presiden kami hanya namanya Pak Prabowo Subianto. Itu sudah diputus di Rapimnas Partai Gerindra tanggal 12 Agustus yang lalu. Kalau calon wakil presiden nanti akan diputus oleh Pak Prabowo bersama Gus Muhaimin bersama-sama. Tapi jadi itu bukan Anies Baswedan, dipastikan bukan Anies Baswedan. Tunggu saja kesepakatan Pak Prabowo dengan Gus Muhaimin. Saya juga nggak tahu siapa calonnya, Christian. Kok tanya ke saya? Tanyakan ke Pak Prabowo dengan Gus Muhaimin. Karena beliau berdua yang akan mengambil keputusan. Dan kami, seluruh kader Partai Gerindra akan sami'na wa ta'na dengan keputusan Pak Prabowo yang memutuskan siapa calon wakil presidennya. Seperti itu hasil keputusan Rapimnas Partai Gerindra 12 Agustus tahun 2022. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo siapa koalisinya, siapa calon wakil presidennya. Begitu, Christian. Mas Adi, berarti kita firm saat ini bisa menangkap narasi Pak Prabowo bilang bahwa saya siap menghadapi Anies Baswedan itu adalah sebuah pernyataan tutup pintu untuk seorang Anies Baswedan bisa jadi calon apapun pun adalah calon wakil presiden Pak Prabowo. Ya, saya kira pernyataan itu bisa bersayap ya. Satu sisi, the end of the day-nya, kalau memang realitas politik Anies itu bisa mendaftarkan ke KPU sebagai kandidat capres, maka tidak boleh tidak bagi Prabowo, Anies harus dilawan. Ini mungkin akan menjadi takdir politik bagi Prabowo Subianto, akan menghadapi orang yang dulu pernah didukung, orang yang pernah dibesarkan untuk yang kedua kalinya. Pertama melawan Jokowi, yang kedua melawan Anies Baswedan. Dua orang ini adalah sama-sama pernah dibesarkan oleh Prabowo dan pernah juga didukung secara total, terutama ketika maju dalam Pilkada Jakarta. Itu pertama. Yang kedua, dukung secara total itu maksudnya didukung dan dimodali kali gitu. Ya, itu tafsiran Bang Andre. Yang kedua, Christian, maka sangat mungkin bagi saya Prabowo itu sangat berharap bahwa Nasdem mungkin bisa mengubah keputusan politiknya, tidak head to head secara langsung dengan Prabowo Subianto. Apapun judulnya, Nasdem itu ketua umumnya Surya Paloh adalah sahabat lama dengan Prabowo Subianto, terutama ketika mereka misalnya sama-sama yang masih di Golkar. Harapan besar inilah yang sepertinya diharapkan betul. Jangan sampai misalnya Prabowo Subianto head to head dengan Nasdem, head to head dengan Anies. Kalau bisa berkongsi, kalau kemudian bisa bersahabat, bisa bersama di 2024, kenapa tidak? Kan begitu yang kemudian sebenarnya ingin diungkapkan oleh Prabowo Subianto. Tapi itu tadi, ini semua terjadi karena proses menuju jalan panjang 2024 itu masih jauh. Apapun bisa terjadi. Tapi kalau nanti sudah deklarasi pencapresan secara definitif sudah ditentukan oleh KPU, rasa-rasanya kemesraan semacam ini, gandengan tangan antar ketua umum partai tidak mungkin terjadi, Christian. Yang terjadi adalah saling mengeras, saling serang antar narasi politik, antar kandidat yang akan bermunculan kanan kiri. Saya ingat persis, ini belum ada capres definitif yang ditetapkan oleh KPU, tapi Bang Andre Rosiade sudah sering kali sangat kelihatan ngegas dan nyerang Anies Baswedan sebagai orang yang tidak pamitan, tidak berterima kasih gitu ya untuk maju di Pilpres. Padahal Anies dulu ini adalah orang yang didukung secara total oleh Prabowo, oleh Gerindra, hingga mampu menjadi gubernur definitif terpilih bersama Sandiaga Uno. Kan itu sebenarnya semuanya tampak manis karena masih berharap bisa berkoalisi dan berfungsi.
Prisca. Terakhir kalau gitu, saya konfirmasi ke Bang Andre, betul tidak seperti kata Bang Adi tadi, ini sebenarnya harapannya Pak Prabowo, Pak Anies Baswedan tidak pernah dapat tiket nih, tiket nyapres, bener nggak? Jadi begini, ini Christian, saya meluruskan lagi pernyataan Adi. Saya tidak pernah menggas, saya tidak pernah menyerang. Saya hanya menyampaikan informasi, pertanyaan dari masyarakat. Jadi tidak ada, saya hanya menyampaikan bahwa satu, Mas Anies sudah pernah ketemu nggak dengan Pak Prabowo? Yang belum gitu lah. Kan hanya menyampaikan informasi, lalu dimaknai informasi yang benar ini menyerang. Itu kan nggak fair juga. Saya hanya menyampaikan informasi. Ngapain saya harus nyerang-nyerang Mas Anies? Mas Anies belum dijawab tadi pertanyaan saya, Bang Andre. Gitu loh. Bang Andre, belum dijawab tadi pertanyaan Soal saya, apakah Gerindra jadi gini, berharap Pak Anies tidak dapat tiket? Jadi gini, Pak Prabowo ya menghormati pilihan partai politik masing-masing. Kita harus siap berdemokrasi. Kalau mau bikin partai politik, kalau mau bikin kontestasi, tentu harus siap berbeda pendapat, berbeda pilihan partai politik, dan siap berkontestasi menghadapi siapapun. Jadi kami sekali lagi menghormati pilihan masing-masing partai politik, kami menghormati pilihan masing-masing individu untuk maju menjadi calon presiden. Kita kembalikan kepada rakyat siapa yang akan diberikan amanah oleh rakyat. Yang jelas Pak Prabowo siap menghadapi siapapun yang akan maju. Tapi intinya apa? Kita boleh berbeda pilihan, berbeda dukungan, tapi kebersamaan kita sebagai bangsa Indonesia harus kita jaga. Kita keluarga besar Indonesia. Beda pilihan jangan sampai merusak silaturahim kita. Iya. Itu yang penting, kalau nanti yang keluar selalu ditekankan oleh Pak Prabowo bersama kami. Oke, kalau nanti keluar daftar juru kampanye dari siapapun, nanti Pak Prabowo berpasangan dengan siapapun, ini salah satunya pasti ada Andre Rosiade di dalamnya. Sudah kayak narasi kampanye nih. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Bang Andre. Terima kasih juga Mas Adi. Kita ngobrol lagi di lain kesempatan. Banyak sekali tampaknya dinamika politik yang terus terjadi dari hari ke hari. Kita tentu baik untuk memperbincangkan, kita obrolkan sebagai bagian dari sama-sama kita menuju ke pemilu 2024. Terima kasih untuk Anda berdua. Sehat selalu. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk Anda pemirsa sudah menyaksikan kami. Saya akan kembali menyapa Anda besok dengan tema dan juga dengan narasumber lainnya. Saya Christian Grich, sampai jumpa. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.